Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maslinda dengan NIM 2101060032 dari mahasiswa UIN Mataram Prodi PGMI kelas 1B. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang peninggalan sejarah bercorak Hindu. Apa sih sejarah bercorak Hindu? Nah, di Indonesia ini banyak sekali ditemukan berbagai bentuk peninggalan sejarah bercorak Hindu. Kalian pasti bertanya, sejak kapan dan bagaimana ajaran Hindu masuk ke Indonesia? Lalu, apa saja bentuk-bentuk peninggalan sejarah bercorak Hindu? Jangan khawatir, kalian akan mendapatkan jawabannya pada pembahasan kali ini. Untuk itu, kalian simaklah video ini dengan saksama, karena kita akan bersama-sama kilas balik ke masa lalu. Sejarah bercorak Hindu. Yang pertama, perkembangan ajaran Hindu di Indonesia. Perkembangan ajaran agama Hindu berawal sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Ditandai dengan datangnya bangsa Yunan, bagaimana mereka bisa sampai ke Indonesia? Mereka memasuki wilayah Nusantara dengan perahu layar. Kelompok ini datang dari Kamboja. Mereka mendirikan rumah dan hidup secara berkelompok dalam masyarakat desa dan menetap di Nusantara. Kebudayaan mereka sudah cukup maju. Mereka sudah mengenal bercocok tanam. Mereka juga berdagang dan membuat peralatan dari tanah liat serta logam. Kepercayaannya yang mereka anut ialah animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan memuja roh nenek moyang atau roh halus. Dinamisme adalah pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, misalnya krisis, tombak, batu akik, dan patung. Kapan ajaran Hindu masuk ke Indonesia? Ajaran Hindu masuk ke Indonesia sejak permulaan Masehi. Agama Hindu dikenal penduduk Indonesia melalui hubungan ajaran Hindu di Indonesia sejak permulaan Masehi. Agama Hindu dikenal penduduk Indonesia melalui hubungan dagang dengan India. Kitab suci agama Hindu yaitu Weda. Ajaran Hindu merupakan ajaran yang memuja banyak dewa. Dewa-dewa yang dianggap menempati posisi paling tinggi yaitu Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Ketiga dewa itu disebut Trimurti atau tiga. Dewa yang bersatu, Trimurti, diwujudkan dalam bentuk patung. Masyarakat dalam ajaran agama Hindu mengenal adanya kasta. Kasta yaitu susunan kelompok masyarakat sesuai tingkatan kehidupan sosial. Yang pertama, kasta Brahmana terdiri para pendeta. Kedua, kasta Ksatria terdiri atas golongan para raja, prajurit, dan bangsawan. Ketiga, kasta Waisya terdiri atas golongan pemilik modal, pedagang kaya, dan petani kaya. Keempat, kasta Sudra terdiri atas golongan buruh dan petani miskin. Kedua, kerajaan Hindu dan peninggalannya. Pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga pada abad keempat Masehi. Bukti berdirinya kerajaan Kutai adalah ditemukannya yupa. Yupa itu adalah batu pengikat hewan korban yang dipersembahkan oleh para Brahmana. Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan tulisan dalam yupa, Raja Hindu pertama di kerajaan Kutai adalah Aswawarman. Ini dibuktikan oleh gelar yang dimilikinya, yakni Wangsakerta atau pendiri kerajaan dinasti. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai berkembang menjadi kerajaan besar. Hal ini diketahui dari prasasti yang ditemukan bukti-buktinya. Yang pertama, raja mengadakan upacara sebidang tanah suci setiap tahun. Kedua, raja membagi hadiah kepada para Brahmana berupa tanah, ternak, dan emas dengan adil. Para Brahmana juga membangun sebuah batu bertulis. Hal ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Raja Mulawarman. Raja telah memberi hadiah kepada mereka berupa minyak kental, lampu, dan sapi sebanyak 20.000 ekor. Peninggalan sejarah kerajaan Kutai
Sebagai kerajaan Hindu diantaranya pertama 7 buah yupa yang ditemukan di daerah sekitar Muara Kaman pada tahun 1879 sampai 1940. Kedua, kalung Cina terbuat dari emas. Ketiga, arca-arca bulus. Keempat, arca-arca Buddha dari perunggu. Kelima, arca batu. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Keberadaan kerajaan ini dapat dilacak dengan ditemukannya 7 buah prasasti. Selain itu, dari sumber-sumber berita dari luar negeri, Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5 Masehi. Wilayahnya meliputi Karawang, Jakarta, Bogor, dan Banten. Raja yang terkenal dari Tarumanegara adalah Purnawarman. Raja Purnawarman menganut agama Hindu aliran Wisnu. Pada tahun ke-22 masa pemerintahannya, Purnawarman membangun saluran air. Tujuan pembangunan saluran air itu untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Saluran itu bernama Gomati dan Chandrabaga. Pembuatannya berlangsung selama 21 hari. Panjang saluran 6.112 tombak 11 km. Selesainya pembangunan saluran air ditandai penyerahan 1.000 ekor lembu kepada Brahmana. Raja Purnawarman digambarkan sebagai raja yang gagah berani. Ia juga tegas menghadapi masalah dan musuh. Kerajaan Tarumanegara selalu mengadakan hal baik dengan bangsa lain. Kerajaan Tarumanegara mempunyai banyak peninggalan sejarah. Semua peninggalan itu dapat menunjukkan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Peninggalan yang dimaksud adalah pertama, prasasti Ciarateon ditemukan di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Pada prasasti ini terdapat telapak kaki Raja Purnawarman dan lukisan laba-laba. Raja Purnawarman dianggap sebagai perwujudan Dewa Wisnu. 2. Prasasti Jambu ditemukan di Bukit Koleangkak 30 km sebelah barat daya kota Bogor. Pada prasasti ini tertulis kata Tarumayam atau Tarumanegara. 3. Prasasti Lembak ditemukan di Kampung Lembak, Banten. Prasasti ini menyebutkan bahwa raja yang agung. 4. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Bogor. 5. Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini memiliki tulisan terpanjang. 6. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Pasir Awi, Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini terdapat lukisan tapak kaki. 7. Prasasti Muara Ciaten ditemukan di Muara Ciaten, Bogor, Jawa Barat seperti prasasti Pasir Awi. 8. Selain prasasti juga ditemukan arca-arca, misalnya arca Rajarsi ditemukan di Jakarta. 3. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar 8 Masehi. Kerajaan ini terletak di pedalaman Jawa Tengah. Bukti keberadaan kerajaan ini tertulis dalam Prasasti Canggal dan Prasasti Balitung. Berdasarkan catatan pada prasasti, kerajaan bermula sejak pemerintahan Raja Sanjaya yang bergelar Rangkai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Prasasti Canggal juga mengungkapkan pendirian lingga di desa Kunjar-Kunja oleh Raja Sanjaya. Sebelumnya, kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh seorang raja bernama Sanna. Raja Sanna merintah rakyat dengan bijaksana. Kerajaannya kaya padi dan emas. Oleh karena itu, Jawa mendapatkan sambutan Jawa di Wipa. Peninggalan sejarah kerajaan Mataram sangat banyak. Di antaranya berupa Candi Gedong Songo, Kompleks Dieng, dan Kompleks Candi Prambanan. Demikian cerita singkat tentang sejarah bercorak Hindu. Hanya itu yang saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Rizky Maslinda, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.